ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi taufik hidayah, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara kuliah subuh dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kuliah subuh akan disampaikan oleh Ustaz Hadi Santoso. Marilah sebelumnya acara pada kuliah subuh pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengisian yang akan disampaikan oleh Ustaz Hadi Santoso, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah Masjid Al-Hikmah yang saya hormati dan semoga Allah merahmati kita semua. Di pagi yang mubarak yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan karunia dari Allah yang demikian luas, hingga kita masih ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang memanfaatkan waktu yang penuh dengan berkah. Di pagi hari ini adalah waktu yang paling berkah. Ya, dalam kesempatan ini saya disodori tema Ramadan dan perubahan. Ya. Niki durasinya berapa menit? Tidak? Oh, jam 5. Jam 5. Okay. Kalau tanggal trian durasinya sampai jam 5 ya. Soalnya alhamdulillah kalau sampai jam 5 ya. Ini saya satu-satunya kuliah subuh atau pengajian subuh yang saya terima ketika diminta di Al-Hikmah. Ya, di tempat lain saya tidak mau. Ya, ada yang minta durasinya berapa Mas? 10 menit. Lah aku perjalanan ke Omah Rene setengah jam kok ceramah 10 menit. Ngono saya ditinggal turu jamaah kan rusuh. Ustaznya mempeng-mempeng jamaah turu. Ya, ini diantara rahasia sehatnya Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah pola tidur, Pak. Dan diantara pola tidur yang tidak sehat adalah tidur setelah subuh. Ya, kenapa? Menurut penelitian ternyata secara alamiah ketika kita bangun sebelum subuh
ya, kemudian beraktivitas, itu tubuh kita, fisik kita ini dia melakukan pemanasan, ya, warming up. Jadi semua organ sudah mulai melakukan pemanasan. Ya, kalau mesin ini kayak mesin dipanasi dulu sebelum dipakai. Nah, ketika sudah dipanasi dia sudah mulai siap untuk digunakan untuk beraktivitas. Terus dipakai, tidur lagi. Nah, kenapa? Akhirnya nanti performa fisik ini tidak akan bagus, tidak akan sempurna. Karena dia seharusnya sudah siap untuk kerja, pakai tidur lagi. Ini kunci tidak sehatnya, ya. Kebanyakan orang kita itu sekarang tidak sehat, ya. Selain pola makan, pola tidur. Nabi itu tidur kalau sholat malam, kemudian tidur sebentar sebelum subuh, sebentar. Ya. Kemudian nanti siang sebelum matahari terik-teriknya itu, sebelum duhur, yang disebut dengan qailullah. Ya. Itu diantara rahasia sehat. Makanya benar kalau pengajiannya agak lama biar nggak tidur setelah subuh. Nah, cuma tidurnya setelah pengajian. Setelah pengajian tidur lagi. Ya. Di antaranya kenapa dikasih tema, katanya biar nggak mosok dawane bulan Ramadan gak kulsub, gak kultum terawih, gak pengajian menjelang berbuka, kudu Waalaikumsalam, mana kudu Waalaikumsalam, mana. Ya, bagus lah. Tapi saya nggak kurang akal, masih dikasih tema nanti ini tetap membahas kutiba Waalaikumsalam. Ya, ayat ini Pak, ayat ini ya, ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 183 ini memang bicara tentang perubahan Pak, sebagaimana tema kita hari ini. Ya. Dan jangan pernah mengatakan bosan kepada Al-Qur'an, baik membacanya maupun mentadaburinya. Jangan pernah mengatakan bosan Pak, masa kutiba Waalaikumsalam maneh. Kenapa? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, "Law tahurat qulubina lamma sabiat min kalamillah." Kalau hati ini bersih, maka tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Qur'an. Seberapapun banyaknya kita membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Wa kaifa yashbi al-muhibbu minal kalami man huwa ghayatul matlubihi. Bagaimana mungkin hati seorang pecinta itu bosan kepada kalam orang atau kalam sesuatu zat yang dia cintai. Jadi Al-Qur'an itu bisa menjadi parameter ukuran seberapa bersih hati kita. Ya, kata Sayyidina Utsman, kalau hati ini bersih, tidak akan pernah bosan dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu perkataan zat yang dicintai. Lalu bagaimana orang yang mencintai itu bosan kepada perkataan zat yang dicintai? Artinya kalau kita ngomong bosan dengan Al-Qur'an, itu yang dipertanyakan apa? Kita itu pecinta Allah atau bukan? Ya. Nah, makanya kalau kita mau introspeksi, cara ngecek hati kita itu bersih atau tidak, parameternya adalah Al-Qur'an. Makanya kalau kita bosan, wah jangan-jangan ada sesuatu yang lain selain Allah yang ada di hati kita, dan bisa jadi itu lebih dominan daripada cinta kita kepada Allah. Nah, apalagi kalau bacaan Al-Qur'an di dalam sholat itu jauh lebih berkesan daripada bacaan di luar sholat. Nah, cuman masalahnya sekarang masjid jadi rame, sholat taraweh, bacaan Al-Qur'an banyak dibaca, banyak didengar, dibaca oleh imam berulang-ulang,
didengar imam, didengar makmum berulang-ulang. Nah, cuman imam ini serba salah juga. Pengen maca untuk dawa titik ini kadang digembrengeni wong. Di masjid di jadwal ya. Biasanya anak-anak sapa sing imam? Oh, Pak Kai. Waduh lah iki. Kalau ada bacaan panjang sedikit ya biasanya kita ngeluh, sambat. Padahal sekali lagi itu adalah ukuran bersih dan tidaknya hati kita ya. Salat dawa titik sambat. Padahal Nabi salatnya bacanya apa? Al-Baqarah. Ya, selesai Al-Baqarah disambung ke An-Nisa. Habis itu sambung ke Ali Imran. Itu 1 rakaat. Nabi salat sendiri tadi. Ada sahabat yang pernah ikut ya. Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman itu pernah ngikut dan sambat. Ya, sekarang enggak usah Al-Baqarah penuh, Al-Baqarah sakrai mawon pun kedawan. Iya. Ayat itu bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang bicara tentang perubahan. Ya. Apanya yang berubah? Bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan berpuasa agar dia berubah menjadi orang yang takwa. Ini ya, agar menjadi orang yang takwa. Kita perlu mengupas di sini apa makna dari takwa ya. Ada banyak definisi tentang takwa itu, tetapi yang paling mudah kita pahami ya, dan ini mewakili saya rasa adalah definisi takwa ya, disebutkan diantaranya oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa takwa itu adalah fa'lul awamir wa tarkul ma'asi ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan ya. Karena apa? Karena khasyatillah ya, takut kepada Allah, dan roja, berharap kepada rahmat Allah. Itu makna takwa yang mudah. Jadi kita melaksanakan perintah, meninggalkan larangan karena kita takut kepada murkanya Allah ya, takut kepada azabnya Allah, dan roja, berharap kepada pahala dan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Itu namanya takwa. Nah, kalau kita bicara perintah berarti adalah mengerjakan yang diperintahkan, yang wajib dan yang sunnah. Meninggalkan larangan adalah meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang dilarang, makruh. Ya, ini adalah kalau kita bicara takwa yang standar ya, yang standar. Kemudian apa hubungannya dengan puasa dan orang bisa menjadi takwa? Nah, Ramadan seringkali disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pendidikan. Nah, kita di bulan Ramadan itu masuk ke dalam bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan training center ya. Kalau atlet masuk apa? Pelatda atau pelatnas. Nah, kalau orang masuk training center atau masuk atlet masuk pelatda atau pelatnas, itu dia akan dilatih ya di atas ambang batas apa yang akan dia capai. Ya, kalau atlet maraton untuk ikut lomba lari 30 kilo, itu kalau dia masuk pelatnas itu dia disuruh lari lebih dari itu atau segitu saja? Dilatih lari 30 kilo padahal lombanya 30 kilo. Kira-kira menang nggak atlet yang model begini? Tidak mungkin ya. Kalau lombanya lari maraton 30 kilo, dia pasti dipacu untuk bisa lari lebih dari itu ya. Entah 40, entah 50 kilo. Jadi ketika lomba 30 kilo dia ringan untuk melakukan itu ya.
petinju, Pak. Kalau tinju paling lama kalau enggak KO kan 12 ronde. Kalau latihan dia pasti dilatih untuk punya daya tahan yang prima lebih dari 12 ronde. Dilatih sampai 20 ronde. Kan gitu. Itu namanya latihan. Kalau latihan pas, gak nyampe nanti pas lomba. Nah, kalau kita ngomong takwa standarnya adalah melakukan yang diperintah Allah, meninggalkan yang dilarang. Kita bicara yang wajib, yang sunnah kita kerjakan, yang haram, yang makruh kita tinggalkan. Nah, di puasa ini kita dilatih untuk melebihi ambang batas takwa itu, supaya ketika di bulan Ramadan keluar dari bulan Ramadan, minimal takwa yang standar itu bisa kita raih. Ya. Jadi di ayat yang ke-187, dan ini adalah hukum yang sama-sama kita sudah pahami. Allah Ta'ala berfirman, "Ukhillal lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya. Dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa untuk mendatangi istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya, pertanyaannya, An-Nisa yang disebutkan di ayat ini maksudnya adalah istri. Ya, jangan dimaknai yang lain. Nisaikum, wanita-wanita kalian, istri-istri kalian. Nah, istri itu kalau di bulan Ramadan kita dilarang untuk mendatanginya, ya, jima maksudnya dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, kalau kita tanya, istri itu kita nikahi secara halal, secara sah atau tidak? Sah, halal ya. Sehingga disebutkan di situ antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, pakaianmu. Kalau di luar bulan Ramadan pakaianmu, wekmu, mbok nggo kapan karepmu, carane piye karepmu. Jadi sesuatu yang halal, ya, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk meninggalkan. Kalau tadi definisi takwa tarkul ma'asi, yang diperintahkan ditinggal itu sesuatu yang haram. Itu standar. Tapi di bulan puasa kita dilatih untuk lebih dari itu. Jangankan yang haram, yang makruh, yang halal diperintahkan untuk ditinggalkan. Ya. Kemudian apa? Ya. Di ayat itu juga Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ila lail. Makan dan minumlah kalian, ya, sampai terbit fajar. Artinya malam boleh makan, kalau sudah fajar tidak boleh makan. Atimus siyama ila lail, sampai malam. Sama pertanyaannya, makanan dan minuman itu yang kita disuruh nahan untuk makan minum, tidak boleh makan, tidak boleh minum di siang hari, itu makanan halal atau makanan haram atau makanan makruh? Halal. Makanannya juga kita peroleh dengan cara yang halal, zatnya juga zat yang halal, bukan hasil nyolong, bukan hasil korupsi, bukan hasil ngapusi. Makanannya pun bukan darah, bukan bangkai, bukan babi, halal. Tapi kita diperintahkan untuk meninggalkan. Begitu pula minuman. Ya, minuman kita yang halal kita peroleh dengan cara yang baik, kemudian bukan khamr yang diharamkan, halal, diperintahkan untuk tinggal dulu. Orang-orang yang beriman ternyata mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal. Inilah sebenarnya makna kenapa kemudian
harusnya orang kalau sudah puasa itu sangat mampu menjadi orang yang takwa dalam pengertian sekadar meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah. Karena di bulan puasa jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang halal saja ditinggalkan dan kita mampu. Sangat aneh kemudian ketika kita tidak bisa berubah menjadi hamba yang takwa, sing haram sik ditabrak-tabraki, sing syubhat sik dijupuki, padahal di bulan puasa jangankan yang haram, yang syubhat, yang halal saja kita tinggalkan dan kita mampu. Nah, ini sehingga kalau kita bicara ayat di dalam Al-Baqarah yang bicara tentang puasa dari 183 sampai 187, kemudian di ayat 188-nya Allah Ta'ala berfirman, Allah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya, wa tadlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ifni wa antum ta'lamun. Ayat ini bicara tentang larangan untuk memakan, ya. Jangan kalian memakan harta-harta di antara kalian satu sama lain, ya, dengan cara yang batil, dan jangan kalian menyuap hakim, ya, untuk memakan sebagian harta kalian dengan cara yang berdosa sedangkan kalian mengetahui. Ayat ini seolah-olah sudah ganti topik, Pak. Dari bicara tentang puasa kemudian tiba-tiba bicara larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, nyuap hakim untuk ngatur hukum supaya apa yang bukan menjadi hak milik kita bisa kita ambil. Seolah-olah ganti topik. Padahal ini ada kaitannya dengan puasa. Lah iya kok bisa orang yang sudah puasa ngambil haknya orang lain dengan cara yang batil, bahkan nyuap pejabat, nyuap hakim untuk dapat harta yang bukan miliknya, padahal ketika puasa yang halal yang punya dia sendiri disuruh ninggalkan dia sanggup, kan aneh ya. Nah, makanya puasa perlu kita maknai bukan hanya sekedar meninggalkan makan, minum dan berjima, ya. Setelah itu kemudian kita menjadi orang yang tidak memiliki athar, tidak memiliki bekas dari tarbiyah pendidikan yang ada yang kita alami di bulan Ramadan ini, ya. Perlu kita bawa spirit perubahan Ramadan ini kepada 11 bulan yang lain. Ya, al-imsak makna dari puasa, menahan itu benar-benar sepanjang hidup kita gitu tuh memang harus menahan. Ya, menahan 1 bulan kita diperintahkan, diajari, ya, digembleng untuk menahan diri terhadap hal-hal yang halal yang punya kita. Bahkan sebagiannya itu merupakan pahala ketika kita melakukannya. Di bulan puasa kita suruh menahan. Maka di luar Ramadan kita juga harus membawa spirit sanggup untuk menahan. Nah, makanya orang mukmin itu dunia ini adalah tempat untuk menahan diri. Ya, karena dunia ini tidak lama, kita hidup tidak selamanya. Kita diperintahkan untuk menahan. Ya, kata Rasulullah, inna dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Namanya di penjara, Pak. Tidak mungkin bebas melakukan apapun. Diatur hidupnya orang muslim itu di penjara dengan apa? Di penjara dengan syariat Allah berupa perintah dan larangan. Siapa yang mampu dan bersabar istiqomah di atas penjara ini, di dalam penjara ini dengan tidak melanggar aturan, maka ketika kita keluar dari dunia ini, meninggal, berarti kita keluar dari penjara menuju kebebasan. Orang mukmin selama di dunia di penjara, begitu wafat meninggal masuk alam akhirat, dia bebas dari penjara menuju kenikmatan Allah.
Sedangkan sekarang tinggal pilih mana, kita mau dipenjara sekarang kemudian nanti bebas, atau sekarang kita pilih yang bebas dengan konsekuensi penjaranya nanti. Dunia itu penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Orang kafir itu tidak mau dipenjara di dunia, dia mau bebas. Konsekuensinya apa? Ketika dia keluar dari kebebasan ini, keluar dari dunia, dia masuk penjara. Pilih mana sekarang? Dan penjara di akhirat itu jauh lebih mengerikan daripada penjara di dunia. Penjara di dunia kita nahan ini dan nahan itu, yang haram kita jauhi, bahkan yang subhat, perkara-perkara yang subhat itu kita jauhi. Karena waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram, kata Rasulullah. Siapa yang terjatuh kepada subhat, dia terjatuh kepada yang haram. Wa man ittaqa syubhat, siapa yang menjauhi subhat, istabra alidinihi wa irdihi, dia mensucikan jiwanya dan agamanya. Makanya orang-orang kafir itu di dunia mentertawakan orang-orang mukmin kayak geleme poso awan-awan panas-panas ning sawah gak ngombe, padahal kok gelem susah-susah men. Dia mencibir orang-orang mukmin, nanti di akhirat akan terbalik keadaannya. Lihat di surat Al-Mutaffifin, lihat di surat Al-Mutaffifin bagaimana nanti orang-orang yang mendapatkan surganya Allah itu membalas dengan mentertawakan orang-orang yang dulu ketika di dunia ngolok-ngolok mentertawakan orang-orang mukmin. Insya Allah hidup ini kalau dijalani tidak lama. Bapak-bapak yang sudah senior sudah mampu nahan sekian tahun, insya Allah menahan diri kita ini, kita di penjara ini akan ada momen-momen saat kebebasan, bebas dari aturan. Kalau sudah meninggal gak usah sholat, gak usah poso, gak usah macam-macam, tinggal memetik. Syaratnya sekarang tanam banyak-banyak supaya nanti kita panennya juga banyak. Kalau kita sekarang bebas-bebas saja, tidak mau terikat, begitu masuk alam akhirat kita dijebloskan ke dalam penjara. Insya Allah itu jam 5 kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan rahmat dan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan Ramadan ini penuh dengan kekhusyuan yang membekas ke dalam jiwa kita, sehingga keluar dari Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan menjadi orang-orang yang mukmin, keluar dari dunia ini masuk ke dalam alam akhirat yang penuh dengan keridhaan dan kenikmatan Allah. Sebagaimana firman Allah, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam kalangan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum nasrun minallah farun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan mengamalkannya. Kemudian selanjutnya infak pada pagi hari ini mendapat Rp134.000. Terima kasih. Kemudian penutup acara ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.